أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini Wawang Suli 30. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, innal ladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Wawang Suli duki 30. Innal ladzina satanane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha amal sapa alladzina amanu as-solihati ing pira-pira amal kang solih iku inna awake nderek maknane yaitu mawon iku inna satanane ingsun Allah gula nudiu ora bakal niyak-niyakake sapa ingsun Allah ajroman ing ganjarane wong ahsana kang gawe bagus sapa man amalan ing amal. Al jumlatu tawi jumlah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al jumlatu utawi jumlah la nudiu ajroman ahsana amala iku khabaru inna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna wal jumlatu utawi jumlah inna la nudiu ajran ahsana ya Allah iku khabaru innal ladina khabari innal ladina wa fiha lan iku ing dalam jumlah wa fiha lan iku ing dalam jumlah iqamatu dhahiri utawi jumenengake ing barang zahir muqama. Ya niki bolak-balik kula aturaken kalau napa namine fi'ilnya atau semisalnya fi'il nanti masdarnya isim zamannya isim makannya harus disesuaikan dari segi yaitu sulasi ataukah rubai ataukah seterusnya. Ini iqamata berarti muqamal mudmari ing dalem panggonane muqamal mudmari ing dalem panggonane isim dhamir. Wal makna ta maknane iku utawal makna ta maknane ajibu ajrahum iku ajrahum ya Allah ing ganjarane alladzina ing ganjarane alladzina amanu ganjarane alladzina amanu wa amilus sholihat ainusibuhum ganjar hukum alladzina amanu wa amilus sholihat bima kelawan barang ma opo ulaika ayat ulaika alladzi ulaika lahum jannatu adn ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtiha anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin Surat Al-Kahfi ayat 31. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ulaika alladzina ulaika lahum. Coba cek bilang katanya kresek kurang. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Aman. Hah? Aman ya? Hah? Emang berarti gara-gara nempel wesi. Ulaika utai mengkono madkur alladzina amanu wa amilus solihat iku lahum iku kedue ulaik utawa alladzina amanu
wa amilus sholihat jannatu adnin utawi swarga panggonane netep ai iqamatin tegese panggonane netep tajri halilumaku min tahtihim saking ngesor-ngesore ulaik apa al anharu pira-pira kali yuhallauna hale den paes-paesi sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina amanu wa amilus sholihat fiha ing dalem jannatu adnin den paringi paes-paesan min asawira ya Allah ya Rabbi ya Karim min asawira sangking pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim min asawira sangking pira-pira aswirah min asawira min dahabin ya Allah ya Rabbi ya Karim min asawira sangking pira-pira binggel kila den ngendikaake apa min zaidatun dawuh min zaidatun min utawi min iku zaidatun tambahan wakila lan den ngendikaake litab'idi dawuh litab'idi utawi min iku krana faedah ngejus wahya utawi asawir iku jam'u aswiratin jamae lafat aswirah ka ahmiratin kaidene lafat ahmirah jam'u ya Allah ya Rabbi ya Karim jam'i siwarin yaiku jamae lafat siwarin min dahabin saking emas wayal basuna lan padha ngenggo sapa alladzina amanu wa amilus sholihat siaban ing pira-pira dodot makna kunane ngaten khudron kang ijo-ijo min sundusin saking sutra kang tipis ai ma tegese sutra rokko kang tipis apa ma minat dibaji saking sutra dibaj ya Allah wa istabrokin lan saking sutra kang kandel aima tegese barang sutra ghaludo kang kandel apa ma minhu saking dibaj ya Allah ya Rabbi ya Karim minhu saking dibaj wa fi ayatir rahmani lan iku ing dalam ayat surat ar-rahman bata inuha min istabrokin utawi ayat bata inuha min istabrok manane bata inuha utawi pira-pira jerone furush iku min istabrokin saking sutra istabrok ya utawa sutra kang kandel muttaqiina hale leleangan sapa alladzina amanu wa amilus sholihat fiha ing dalam jannat alal araiki ing atase pira-pira pangkeng pangkeng niku murate singgasana jam'u arikatin utawi araik iku jam'e lafat arikah wa ya tai arikah iku as-sariru pangkeng singgasana
Ya Allah ya Rabbihu ya Karim fil hajalati ing dalem kamare kemanten fil hajalati ing dalem kamare kemanten. Ya Allah wa ya utawi hajalah iku baitun omah utawa kamar yuzayyanu kang den paes-paesi apa bet bisiabi kelawan pira-pira klambi wasuturi lan pira-pira ya Allah bisutiri kelawan pira-pira satir atau aling-aling lil arusi kanggo kemanten nikmat sawab nikmat iku sak bagus-baguse apa asawabu ganjaran al jaza tegese wales al jannatu utawi swarga wa hasunat lan bagus apa jannah wa hasunat lan duh gawok baguse iki didadosaken sigat ta'ajjub wa hasunat lan duh gawok baguse apa jannah wa hasunat lan duh gawok baguse apa jannah apane murtafaqon barang kang den alap manfaate apane murtafaqon barang kang den alap manfaate pun niki sakmangke awak dhewe mbahas mengenai surat Al-Kahfi ayat 29 dan 20 dan 30. Niki sangat erat hubungannya dengan ayat yang kemarin. Kalau pun bolak-balik matur kalau wingi bahwa kita ini masuk pada ayat Al-Qur'an yang sedang menggunakan badek laf nasyr musyawwas. Napa badek laf nasyr musyawwas kemarin semuanya sudah disebutkan secara bareng ya secara global pada ayat pundi ayat 29 yakni faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yakfur barang siapa yang berkehendak silahkan untuk beriman barang siapa yang berkehendak silahkan dia kufur semuanya disebutkan di sini orang yang beriman dan juga orang yang kufur. Lah kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan masing-masing namun tidak secara runtut. Maka ini namanya badek laf. Laf itu semuanya dikumpulkan jadi satu. Kemudian nasyr. Nasyr itu ditafsil satu-satu. Cuma nanti ada dua. Ada kalanya murattab disebutkan kembali secara urut. Ada kalanya disebutkan kembali secara musyawwas atau tidak urut. Kebetulan pada pembahasan kali ini disebutkan nasyarnya disebutkan secara terperincinya itu dalam keadaan tidak urut. Kemarin sudah dijelaskan keadaannya orang-orang yang kufur. Sekarang menjelaskan mengenai ya Allah ya Rabbihu ya Karim perihal keadaannya orang-orang yang beriman. Tengeriki tinggal innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Ya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih inna lanudhi'u ajroman ahsana amala. Sesungguhnya saya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya, ganjarannya orang yang berbuat baik. Kita tafsiri pakai tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dulu. Al jumlatu khobarun. Ya, jumlah inna lanudhi'u ajroman ahsana amala itu merupakan tarkibnya menjadi khobar. Khobarnya inna yang berupa innalladzina amanu. Khobaru innalladzina. Wa fiha dan di dalam jumlah innala nudhi'u iqamatud dhahir muqamal mudmar ini terdapat memposisikan dhamir pada tempatnya ngriki nderek ngos memposisikan niki nderek ngos Oke. Pun itu di dalam jumlah itu terdapat memposisikan
isim dohir pada tempatnya isim domir. Tanda ono isim dohir ini rupane man ahsana amalah tulisono al dohir tengeri kan ngono iqamatu dohiri utawi jumenengaken ing isim dohir buka kurung man ahsana amalah buka kurung man ahsana amalah. Lah muqamal mudmari ing dalam panggonane isim domir rupane napa hum rupane hum wal makna ajrohum maknanya adalah ajrohum. Kalau jelaskan simple ngeten pelajaran kita di dalam pembahasan nahwu kan sudah jelas nggih. Di dalam kaidah nahwunya kita sudah jelas, kita sudah sama-sama memahami bahwa yang namanya khobar itu wajib ada yang namanya aid. Bahasanya aid dah. Ada yang namanya yang dalam khobar itu harus ada domir yang kembali kepada mutada. Jenenge apa? Robit. Ya robit lek nang mausul iku jenenge aid gitu ya kurang lebihnya. Rada setengah lali. Jadi teng mriku niku disebutaken bahwa yang namanya khobar itu wajib di dalamnya ada dhamir yang kembali kepada mutada. Lah sedangkan di dalam ini innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudiu ajroman ahsana amala. Ini kalau kita lebih kritis di dalam khobarnya yang berupa inna la nudiu ajroman ahsana ini tidak ada dhamir yang kembali kepada mubtada berupa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ternyata jawabannya oleh para ulama dijawab, walaupun tidak ada dhamir yang kembali kepada mubtada yang berupa innalladzina amanu maksudnya, maka tetap saja itu tidak masalah karena nopo man ahsana amala ini merupakan sudah menempati tempatnya dhamir. Paham ya? Jadi man ahsana amala itu sudah menempati tempatnya dhamir atau bahasanya kalau sampean lihat di dalam kitab-kitab nahwu bisa dibahasakan bahwa tidak masalah nanti kalau di dalam mubtada khobarnya itu walaupun tidak ada dhamir tapi ada suatu hal yang itu merupakan sejenis daripada apa yang ada di dalam mubtada'nya itu tadi. Man ahsana amala, orang yang beramal baik itu ya maksudnya adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Paham ya? Atau bahkan ini bisa lebih global. Man ahsana amala itu artinya lebih umum. Bukan hanya alladzina amanu saja, tapi semua orang yang berbuat baik. Berarti terjawab ya. Nggih, kalau dulu maning. Ya, terjawab ya. Niku maknane para ulama menjelaskan kenapa di sini itu dianggap iqamatu dhahir muqamal mudmar. Ainusibuhum mboten barangna. Ainusibuhum bima tadammanahu yakni saya Allah akan mengganjar mereka dengan ganjaran yang sudah disebutkan di dalam ayat ulaika lahum jannatu adnin ila akhirih. Pun niku teng tafsir Jalalaini ngoten. Sekarang kita bahas ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita bahas yang namanya lebih mendalam innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kita bahas secara ringkes mawon. Nggih. Kita bahas secara ringkes mawon. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, nggih. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa kok khobarnya di situ menggunakan inna la nudiu ajroman ahsana amala. Itu lebih global loh, nggih. Itu lebih global. Lebih globalnya dari segi apa? Lebih globalnya adalah dari segi lebih globalnya adalah dari segi seperti ini. Kalau yang pertama itu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Berarti ini kan sedang membahas yang namanya orang-orang beriman.
tapi untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan mengglobalkan bahwa nopo nggih mboten pareng niki nggih niki mau untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat adil. Allah Ta'ala bukan hanya membalas amal baiknya orang yang beriman saja, tapi semua amal baik yang dilakukan oleh siapapun, sekalipun itu orang yang beriman, sekalipun itu orang yang tidak beriman, semua tidak akan disia-siakan amal baik mereka, dan pasti mereka akan mendapatkan balasan. Oke, kalau orang yang beriman dan beramal baik, maka itu sudah jelas bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan membalasnya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang jelas di situ dia beramal baik juga beriman, Allah Ta'ala akan membalasnya di dunia dan juga di akhirat. Yang nomor 2 sekarang niki pun bolak-balik kula bahas di setiap bahwa yang namanya orang yang tidak beriman pun, kita sebut dengan bahasa orang kafir pun, itu mereka juga ketika beramal baik mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Okay. Mereka juga akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Rupane yang pertama, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala di dunia ini sampai habis. Artinya mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Ta'ala di dunia. Jadi ada orang kafir, dia ahli menolong, dia ahli sedekah, dia ahli membantu, ya, sosialnya baiklah, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal baiknya orang kafir itu, dan dia akan membalaskan amal baiknya di dunia. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa apakah yang namanya orang-orang kafir itu mendapatkan balasan amal baik mereka itu di akhirat? Maka jawabannya adalah satu. Orang-orang kafir juga akan mendapatkan balasan amal baik mereka di akhirat. Namun tanda kutipnya balasannya amal baiknya orang kafir di akhirat itu tidaklah dengan surga. Tidaklah dengan surga. Akan tetapi hanya berupa bentuk diringankan dari segi siksanya mereka, seperti yang terjadi kepada pamannya Kanjeng Nabi yang mana pernah beramal baik berupa memerdekakan budak karena berbahagia mendengarkan kelahirannya Kanjeng Nabi. Akhirnya yang namanya pamannya Kanjeng Nabi ini mendapatkan keringanan azab berupa setiap Senin. Diringankan setiap Senin siksa daripada pamannya beliau karena beramal baik. Bon, kalau ada pertanyaan nyuwun sewu, ini yang bolak-balik menjadi pertanyaan di antara kalangan kita, ya, apakah orang kafir itu gak bisa masuk surga lah? Kan sering ya, apa sih mlebu surga itu wong Islam tok sih? Kan banyak yang seperti itu. Kalau kita menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan apa namanya? Oh, yang masuk surga itu hanya orang-orang Islam saja, mereka akan berkata itu diskriminatif. Kan seperti itu ya. Mana kok dikepuk-kepuk niku? Amal dina naon saya dikepuk-kepuk. Maka kita jawab secara tegas bahwa yang masuk kepada surganya Allah adalah hanya orang-orang Islam. Yang masuk kepada surganya Allah adalah orang-orang Islam. Kalau ada dari mereka berkata bahwa loh kok diskriminatif, yang masuk surga kok hanya orang Islam, orang kafir kok dikatakan tidak masuk
napa surga? Jawab, bagaimana mereka mau masuk surga padahal mereka saja tidak pernah iman kepada pemilik dan pencipta surga. Kok lucu ngono lho. Ora tahu iman dumateng Allah taala sing nyiptakno surga, kok marang ngono moro njaluk surga. Itu sama sekali tidak diskriminatif. Bahkan sekalipun mereka di dunianya mereka itu ahli di dalam melakukan amal-amal baik, mereka tidak layak untuk mendapatkan surga. Karena apa? Karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut bukan karena Allah. Napa? Mereka tidak melakukan amal-amal baik tersebut karena Allah. Paham ya? Pun istilahnya ngoten mawon, jawabannya ringan, kok ya lucu. Ana wong njaluk surga padahal mereka tidak pernah iman kepada Allah. Teko njaluk surga, iman karo sing duwe surga, sing nyiptakno surga ora. Akan tetapi orang-orang kafir seringkali beramalnya itu karena untuk mendapatkan pangkat, karena ingin mendapatkan yang namanya kemuliaan di dunia, maka semuanya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ngantuk. Ya, sudah selesai ya. Itu daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa kok di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengglobalkan dengan bahasa langgaran. Ayo, enggak santai ya tuh. Itu daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa kok bahasanya niku napa? Kenapa kok bahasanya itu lebih global? Jadi kenapa di sini kok bahasanya innalanudi ajroman ahsana amala, bukan langsung ajrohum? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak hanya membalaskan amal baiknya orang yang beriman saja, tapi sekalipun orang-orang kafir pun juga oleh Allah Ta'ala diberi balasan, sekalipun hanya di dunia, nanti di akhiratnya hanya berupa takhfiful adab. Pun kalau mereka minta surga ya jawaban nggak bisa, khusus hanya orang-orang yang beriman. Pun niku jawaban daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayo ngabi. Oh tenang kun ada sampean. Hah? Iki ndere ngaji iki. Ayo mam. Gini bisa. Mam sih. Iya. Nyopo penonton aja. Bisa ayo. Ya kita lanjut. Niku daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi iling-ilingan. Justru kita sama sekali tidak pernah, Allah Ta'ala itu enggak diskriminatif. Allah Ta'ala itu enggak diskriminatif. Bukan hanya membalaskan amal baik untuk orang-orang yang beriman saja. Semua orang yang beramal baik, sekalipun orang-orang yang tidak pernah iman kepada Allah Ta'ala saja loh, itu oleh Allah Ta'ala tetap amal baiknya dibalas. Sama sekali salah orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu diskriminatif. Itu salah banget. Tapi ya aja lucu. Ora tahu iman nang sing nyiptakno surga, moro-moro njaluk surga. Kan lucu ngono kuwi jenenge. Dan ini merupakan pembahasan bagi ya nyon sewu, tanda kutipnya adalah orang-orang liberal. Kalau orang-orang liberal itu seringkali mereka berkata bahwa semuanya itu sama-sama masuk surga dan sudah disiapkan gerdunya sendiri-sendiri. Kowe lek tahu krungu omongane salah satu orang yang ada omongan yang seperti itu, pasti ada. Jadi jawabannya seperti bagaimana mungkin mereka bisa masuk surga sedangkan mereka tidak pernah iman kepada Sang Pencipta surga. Bon, ini jawaban yang ngaten. Kita lanjutkan lagi teng ayat yang selanjutnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon.
Kita lanjutkan. Dan sebenarnya beramal baik itu bukan hanya lintas hanya sekedar yang berupa sedekah begitu mboten. Beramal baik itu ya rupane orang kafir nandur, orang kafir melakukan yang namanya buka pertanian, ya, buka taman, buka kebun. Itu juga termasuk dalam kategori beramal baik. Ya, ora ono ceritane orang kafir nandur marono gagal panen gara-gara mereka kafir itu gak enek. Semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala atas amal baik mereka. Pun dengeriku ngaten. Bahkan kita lanjutkan mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane niki terakhir nggih bahas masalah orang-orang kafir itu tadi. Nang mriki akan wal insanu innama yatlubu ajrahu mimman amila min ajli. Seorang manusia akan meminta ganjarannya itu dari sosok yang mana dia itu melakukan sebuah amal karena sosok tersebut. Kowe ngamal krana sapa? Kowe ngamal krana apa? Pasti seorang manusia akan menuntut ganjarannya dari sosok yang dia melakukan amal baik karena sosok tersebut. Lah sedangkan wahaula mereka orang-orang kafir ma'amilulillah, mereka tidak pernah beramal karena Allah. Ya. Balil insaniyati, mereka orang-orang kafir itu beramal baik karena atas dasar kemanusiawian. Walil mujtama, untuk napa namine kenegaraan. Wali syuhrah, mereka untuk mendapatkan yang namanya terkenal. Dan semuanya waqad nalu hadza kullahu fid dunya. Mereka semua sudah mendapatkan balasan ini di dunia. Walam yabqalahum syai'un fil akhirah. Tidak tersisa bagi mereka sesuatu apapun di akhirat. Intine nek ora tau iman nang sing gawe surga, yo ojo ngarep-ngarep surga. Kan lucu ngono kuwi. Pun kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudram min sundusi wa istabrakim muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Ngriki akan ini kita mulai membahas ganjarannya orang-orang yang beriman dan beramal soleh secara benar-benar secara terperinci. Ngriki akan ulaika mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan beramal soleh. Itu lahum jannatu adnin, mereka berhak untuk mendapatkan surga yang merupakan tempatnya menetap. Tajri min tahtihimul anhar, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir dari bawahnya surga, kali, ya, sebuah sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir, mereka semua akan diberi perhiasan min asawira min dahabin, mereka semua akan di dalam surga akan diberi perhiasan dari emas. Asawir iku coba delokno nang kamus. Asawir iku maknane gelang, apa gelang tangan apa gelang sikil. Sak ngertiku asawir itu gelang-gelang tangan. Asawiro, gelang tangan niku. Jadi min asawir itu tengeriki akan kila min zaidatun. Ada yang mengatakan minnya itu merupakan min yang zaidah. Ada yang mengatakan wakila litab'id. Ada yang mengatakan bahwa min yang ada pada min asawira itu fungsinya adalah
tab'id atau sebagian, bermakna sebagian. Wa hiya jam'u aswiratin. Yang namanya asawir itu merupakan jamaknya asfirah. Ya, maknanya gelang, ya, gelang tangan, gelang tangan. Berarti maknanya gelang, ojo binggel. Lek binggel iku gelang sikil. Gelang ganti maknanya. Min asawira saking pira-pira gelang. Ka ahmiratin seperti halnya lafaz ahmirah jam'i siwarin. Ya, jamaknya lafaz siwarin. Siwar itu merupakan gelang tangan. Jadi asawir itu merupakan jamaknya lafaz aswirah. Aswirah itu merupakan jamak dari mufrad siwarin atau sawarin. Tadi jamaknya jamak. Mereka semua di dalam surga akan diberi perhiasan berupa gelang dari emas. Wayal basuna siyaban khudron min sundusin wa istabrak. Dan mereka semua akan menggunakan baju-baju dari sutra yang baju-baju yang berwarna hijau, dari sutra-sutra yang tipis, aima raqqa minad dibat, sutra dibat yang tipis, wa istabrak aima ghalladha fihi, ya, aima ghalladha minhu, ya, yakni dari dan juga dari sutra yang tebal. Wa fi ayati Ar-Rahman, dan dalam surat Ar-Rahman ada ayat baqainuha min istabrak. Dalam surat Ar-Rahman ketika akan ada ayat baqainuha min istabrak, dan baqainuha niki muradnya, dan di dalam surga niku ada yang namanya furush. Furush itu karpet-karpet. Furush niku ya bahasanya ngoten lah, ya, karpet-karpet yang di dalamnya, yang batinnya itu berupa sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, dalam keadaan mereka semua itu bersantai-santai. Muttaqiin itu aslinya yang ini jenenge apa ya? Muttaqiin, mereka itu bersantai-santai di atasnya singgasana. Araik itu singgasana. Jam'u arikah, araik itu merupakan jamaknya arikah, wahia as-sarir, yaitu sebuah pangkeng. Cara maknanya ini pangkeng atau ya Allah ya Rabbi ya Karim, singgasana. As-sarir fil hajalati, sebuah singgasana di kamarnya kemanten. Wahia baitun yuzayyanu bisyabi wasuturi lil arus. Ya, al-hajala itu merupakan sebuah kamar, sebuah rumah yang diperindah dengan baju-baju dan satir-satir yang bagus-bagus, gorden-gorden satir-satir yang bagus bagi kemanten. Ni'mas sawabu al-jaza'u al-jannah, sebaik-baiknya balasan yaitu surga, wa hasunat murtafaqa, dan sebaik-baiknya perkara yang diambil manfaat adalah surga. Pun kita bahas secara satu persatu lebih mendalam. Ngriki akan awade paling eca niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ngriki akan ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka orang-orang yang beriman dan juga beramal baik, mereka berhak untuk mendapatkan jannatu adnin, mendapatkan surga yang menjadi tempatnya menetap, tempatnya tinggal. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kepenak. Beliau dah waqulna innal haqqa subhanahu hina ma yuhaddisuna an syai'in ghaibin yuhaddisuna bima yujadu fi lughatina min alfad. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya surga itu, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Allah Ta'ala niku penak banget. Allah Ta'ala niku di dalam meredaksikan sebuah hal, padahal hal itu kan asalnya merupakan hal yang gaib. Surga itu kan perkara yang gaib. Kita nggak tahu kan surga itu bagaimana. Maka tatkala Allah Ta'ala itu sedang menceritakan, sedang membahas suatu hal yang gaib, maka Allah Ta'ala akan meredaksikan suatu hal yang gaib tersebut dengan menggunakan lafadz, yang mana lafadz tersebut itu akan kita temukan maknanya di dalam dunia. Ya, napa? Di dalam dunia. Karena napa? Maka seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya jannat
yang namanya jannat. Jannat itu makna asalnya adalah sebuah taman. Jannat itu maknanya adalah taman. Bayang no. Lek Gusti Allah niku sangat indah sekali di dalam memberikan redaksi pembahasan. Pertama, kita tahu bahwa jannat itu secara maknanya adalah taman. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan bahwa yang namanya taman seperti yang kita tahu bahwa taman itu merupakan sebuah tempat yang indah, yang luas, penuh dengan bunga, penuh dengan keindahan. Ini loh, Allah Ta'ala itu ingin, istilah yang ngaten ya, ingin memberitahu kepada kita keindahan surga dengan menggunakan bahasa yang ditemukan maknanya di dalam urfinya manusia. Ya, supaya kita bisa sedikit membayangkan. Kalau dibahasakan dengan jannah atau bahasanya taman, itu di pikiran kita sudah terbayang. Oh, yang namanya jannah itu sebuah taman. Taman itu biasanya wah apik banget. Ya. Apik banget. Namun fa idza kanatil asya'u allati yuhaddisunallahu anha ghaibian kama qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tatkala hati kita itu sudah membayangkan keindahan surga, karena surga itu disebut dengan jannah, dan jannah itu makna asalnya adalah taman. Kita sudah mulai membayangkan keindahannya seperti halnya taman-taman yang sering kita kunjungi. Okay? Maka secara tegas Kanjeng Nabi menegaskan bahwa di dalam Kanjeng Nabi dawuh fiha mala ainun ra'at, di dalam surga itu terdapat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, terdapat hal-hal yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan terdapat hal-hal yang tidak pernah terbesitkan keindahannya di dalam hatinya seorang manusia. Tadi bahasannya sebuah bahasane pancingan mawon. Allah Ta'ala meredaksikan surga dengan bahasa jannah, yang mana jannah itu merupakan, surga itu merupakan hal yang gaib, sedangkan taman itu merupakan hal yang sifatnya kita ketahui, sering kita lihat. Itu tujuannya adalah agar pancingan untuk kita, agar kita itu bisa membayangkan keindahannya. Taman yang sering kita kunjungi, sering kita lihat aja indahnya seperti itu tatkala di dunia. Bagaimana kalau di surga, yang mana surga itu seperti yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah di dalamnya juga terdapat suatu hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, kabare tok ae ora tau dikrungu, ya kan? Juga tidak pernah telinga mendengarkan suatu hal yang ada dalam surga, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas keindahannya di dalam hatinya seorang manusia. Niku tujuannya Allah Ta'ala niku ingin memudahkan kepada kita untuk memahami. Ngono lho. Jadi barang gaib enggak ada satu orang pun yang pernah berkunjung ya mengetahui terhadap surga. Biar kita paham, itu dibahasakan dengan sebuah lafaz yang mana lafaz itu sudah memiliki makna secara urfinya manusia di dalam kita. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Tengriku didawuhaken ulaika lahum jannatu adnya tajri min tahtihimul anhar. Ya, mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu berhak untuk mendapatkan surga yang merupakan tempat tinggal, yang merupakan tempat tinggal. Tajri min tahtihimul anhar yang pertama, yang mengalir dari bawahnya surga sebuah sungai-sungai. Syekh Mudawwali Asy'arawi seringkali ndawuhaken niki. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an, itu kalau yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini bahasanya adalah tajri min tahtiha. Ada kata-kata minnya, min
tahtiha. Ini juga sama seperti halnya dalam surat Muhammad ayat 12, tajri min tahtihal anhar. Tapi dalam satu redaksi terkadang Allah Ta'ala itu meredaksikannya tanpa min. Napa? Tanpa kalimat min. Seperti yang ada dalam surat At-Taubah ayat 100, tengriku Allah Ta'ala ngendika tajri tahtahal anhar. Jadi terkadang bahasanya ada kalimat min tahtiha, ada terkadang itu pakai tahtaha, enggak ada min. Itu faedahnya nopo? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku pengen menunjukkan bahwa liyu'tina surataini li jarayanil ma. Ini supaya memberikan dua gambaran untuk kita dalam masalah mengalirnya air yang ada di dalam surga. Sehingga kalau fafi qauli tajri tahtahal anhar, kalau redaksi Al-Qur'annya itu tanpa menggunakan kalimat min, berarti tajri tahtahal anhar, itu seperti yang ada dalam surat At-Taubah ayat 100, itu menunjukkan bahwa yang namanya air itu datang dari tempat yang jauh. Artinya surga itu bawahnya, sungainya itu merupakan tempat mengalir begitu saja. Itu kalau tanpa min. Napa? Itu kalau tanpa min. Kita lanjutkan. Yang riku bahasane. Lah sedangkan Allah ta'awakut takhsya ayyamna'u ahadun angka ayyasuddahu dunak. Kalau yang namanya air itu mengalir seperti halnya sungai-sungai biasane, ya, kali-kali sing biasane nang ono iku nang desa biasane nggih, itu kan berarti mengalirnya dari jauh. Sehingga kita khawatir akan diberhentikan yang namanya salurannya air itu tadi. Sehingga Allah Ta'ala ndauhaken bahwa itma'inna fal ma'u yajri min tahtiha. Tenang, bahwa yang namanya air surga itu mengalir dari bawahnya surga, ay minal jannati nafsiha. Ya, ini menyumber dari surganya itu sendiri, bukan datang dari tempat lain. Paham ya faedahnya ya? Jadi kalau tahtaha itu mengalir hanya di bawahnya saja, tapi kalau min tahtiha artinya air itu menyumber dari bawahnya surga. Sehingga tidak ada rasa khawatir bagi kita untuk tercegahnya air itu. Karena memang yang menyumberkan langsung itu ya langsung nyumber dari bawahnya surga. Begitu juga ini sama dengan kaidah yang sudah disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di awal tadi, bahwa Allah Ta'ala itu selalu kok memudahkan kepada kita di dalam memahami perkara-perkara gaib dengan memberikan bahasa-bahasa yang di dalam urfi kita itu ada, terlihat, sering kita lihat. Sehingga dalam kalimat Al-Anhar, kalau bayangan kita itu ya kali-kali sing isine banyu ngono wae. Padahal teng mriki dikaaken seperti yang ada di dalam surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Muhammad teng mriki dikaaken wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dalam surga itu nanti ada sungai-sungai yang isinya itu dari khamr, ya, yang sangat enak bagi orang-orang yang meminumnya. Artinya bagaimana? Artinya fal khamru, ini kembali lagi ya. Kalau khamr yang ada di dunia, ini kan bahasan minuman keras atau khamr di dunia itu kan kalau anggapannya orang-orang yang ahli mabuk itu enak. Nah ini merupakan bahasa yang memudahkan untuk kita karena napa fal khamru fid dunya ma'rufatun lakinna laysat ladzatan lisyaribiyah. Khamr atau minuman keras di dunia itu sudah kita ketahui akan tapi itu terasanya enggak enak bagi orang yang meminumnya. Wong sing ahli mendem pun mereka mengakui bahwa yang namanya khamr itu enggak enak. Enggak enak karena apa? Fasyaribuha yabtali'uha bisur'atin li'annahu la yastasihu laha ta'man aw raihatan. Karena yang namanya minuman keras bagi peminumnya mereka akan meminum secepat mungkin. Tujuannya napa? Karena mereka enggak merasakan enake khamr itu lewat di tenggorokan, baik dari segi rasa ataupun dari segi ambu.
Maka itu hanya sekedar dijelaskan lagi bahwa khamar yang ada di dalam akhirat itu sangatlah berbeda. Kalau khamar di akhirat niku ladzatin lisyaribin, sangat terasa enak bagi orang yang meminum. Jadi bayangannya adalah yang namanya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya surga itu bukan hanya terbuat dari air, akan tetapi ada yang terbuat dari khamar. Yang mengalir itu khamar. Ya. Bahkan kalau dalam syairannya salah satu syairan inna fil jannati nahran min laban, ya, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada napa? Sungai yang terbuat dari susu. Li aliyin wa husainin wa hasan. Ya, miliknya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Bon. Nang riku ingin dikaaken ngoten. Bon, intinya adalah kita itu oleh Allah Ta'ala ingin dimudahkan untuk memahami surga, yang mana surga itu merupakan perkara yang gaib. Akan tetapi kita itu diperintahkan bahwa itu hanya sekedar pancingan, karena yang namanya surga itu la khatara ala qalbi bashar. Yang namanya surga itu tidak bisa dibayangkan keindahannya oleh satupun hati seorang manusia. Pun, tangan ikuti ngendi akan ngoten. Kita lanjutkan malih. Tajri min tahtihal anhar. Teng mriki dikaaken yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Mereka akan diberi perhiasan berupa gelang yang terbuat dari emas. Niki beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngendikaaken ngeten. Seperti yang kamu ketahui, waqad yaqulu qail ma hadil asawir min adab allati yatahalla biha ar-rijal. Hadi minaz zukhruf wa zinah narahu al-ana fi tumuhatil insan fi zukhrufiyatil hayah. Teng mriki dikaaken lho. Sing jenenge asawir. Asawir itu kan maknanya kan siwar atau sawar. Itu maknanya adalah gelang. Seperti yang kamu ketahui, sing biasa menggunakan gelang itu merupakan pengadatannya orang perempuan. Maka kalau ada yang tanya, lu perhiasan apa itu kok laki-laki pakai gelang? Maka jawabannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untuk zaman kita sekarang ini yang namanya gelang sudah termasuk daripada benda-benda mewah yang digunakan oleh orang laki-laki juga. Ya cara saiki ngono ya gawe jam tangan, gawe gelang, itu juga termasuk daripada bentuk zina, merupakan bentuk kemewahan bagi seorang laki-laki. Lalu ngeri kita dikatakan fanaro asyababa yalbasuna ma yusamma bil insial wa kadzalika asawiradab fil akhirah zinatun wa zukhruf. Ya. Jadi ini merupakan sebuah perhiasan seperti yang kamu ketahui bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, saiki niku larang-larangan bermewah-mewahan di dalam menggunakan jam tangan. Kowe lek ngerti jam tangan wong-wong jam tangan sing merek opo. Kamu kalau tahu jam tangan itu harganya itu sampai miliaran. Kalau yang kamu tahu itu kan mungkin jam tangan yang seperti merek Richard Mille atau yes wakeh lah. Ada yang mahal sampai harganya itu triliunan. Itu namanya Jacob & Co. Wah itu wis masya Allah larangin ndak ukur. Itu sampai triliunan. Maka ini merupakan bentuk daripada perhiasan yang digunakan oleh seorang laki-laki. Maka nanti besok di surga itu wa yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Termasuk daripada yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah nopo? Diberi perhiasan rupane gelang yang terbuat dari emas.
emas yang terbuat daripada emas. Sedikit ada pembahasan daripada beliau. Tangriki dingendikaken bahwa ngeten. Ada yang dari emas. Kalau dalam surat Al-Insan ayat 21 Allah Ta'ala niku berfirman wa hullu asawira min fiddatin. Mereka akan diberi perhiasan gelang dari perak. Jadi sing jenenge gelang iku ada yang terbuat dari emas, juga ada yang terbuat dari perak. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, maka yang namanya emas itu terbuat dari maka yang namanya gelang perhiasan gelangnya itu terbuat dari emas dan juga terbuat dari perak. Satu, ada teng mriki beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ngendikaaken setengah itu lebih lah kan. Syekh Mutawalli Asy'arawi ngendikaaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Syekh Mutawalli Asy'arawi ngendikaaken bahwa nanti sebanyak apa emas yang akan dimiliki oleh orang-orang yang masuk surga. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini terakhir. Lidzalika Syekh Mutawalli Asy'arawi menukilkan hadisnya Kanjeng Nabi an hadhil hilyah, membahas mengenai perhiasan ini besok di akhirat. Annaha tabluhu ma balaghahu alwudu'u indal mu'min. Kalau kamu pengen tahu seberapa banyak perhiasan yang digunakan oleh seorang mukmin besok di surga, maka jawabannya adalah sebanyak apa dan sejauh mana dia berwudu. Gampangane ngomong ngeten, ceritane ngeten. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, dan juga Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, bahwa ada seseorang yang bernama Abi Hazim. Abi Hazim niku berkata, kuntu khalfa Abi Hurairah. Suatu ketika ada orang yang namanya Abu Hazim ini berada di belakangnya sahabat Abu Hurairah. La wa huwa yatawaddau lis-shalah. Dalam keadaan sahabat Abu Hurairah itu wudu untuk salat. Wa kana yaghsilu yadayhi hatta yablugha ibtai. Sahabat Abu Hurairah itu oleh wudu, mbasuh iku ora kok sampai sikut. Oleh mbasuh wudu iku sampai dibablasnya sampai tutuk kelek gini. Sampai tutuk ketiak, sampai tutuk kelek. Orang ditakoki karo Abu Hazim, "Ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu?" Wahai Abu Hurairah, wudu yang seperti apa ini yang kau lakukan ini? Kan wajibnya mek sampai napa sikut. Tapi kok jenengan iki wuduke modele oleh wudu iku sampai napa ketiak oleh mbasuh. Maka dijawab sama sahabat Abu Hurairah, faqala li, beliau menjawab kepadaku, ya bunayyah, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dengan ini dilanjutkan, lau alimta annakum hahuna ma tawaddata hadzal wudu sami'tu khalilayya sallallahu alaihi wasallam yaqul tabluhu khilyatul mu'mini haitsu yabluhul wudu. Dengan ini beliau meriwayatkan satu hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau berkata, "Fanis menengoai," cara bahasa kasarnya ngomong. Kamu diam saja. Karena sesungguhnya saya ini mendengarkan Kanjeng Nabi bersabda bahwa perhiasannya orang mukmin besok di surga itu akan sepanjang mana wuduknya menggapai. Jadi lek wudukmu sampai kelek gini, bahasane ngono ya. Iku cara emas sampai perak ae kok ngerompiong sampai tutuk gini. Cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Perhiasanmu akan sampai ketiak sini. Tahu delok wong Madura lek gawe emas lho, Pak. Kan ngerompiong ngene lho, Pak. Lah yang namanya hilyatul mukmin, perhiasannya orang mukmin besok di surga, iku ngerompionge tergantung wuduke.
tabluhu matabluhu al wudu. Ngoten lho. Mulane sampai Imam Abu Hurairah saja wudu'e ora sampai kene tok. Lek wudu iku ora kok irit banyu, lek wudu iku cara bahasane ora kok seminim-minimnya, tapi semaksimal-maksimalnya. Biar semua anggota wudu yang kita gunakan itu nanti akan diganti menjadi tempatnya perhiasan. Saiki lek diangen-angen lho, ancen kan seperti itu ya, kepala ya. Itu tempatnya perhiasan. Semuanya menjadi tempatnya wudu itu merupakan tempatnya perhiasan. Wajah tempatnya perhiasan. Tangan tempatnya perhiasan. Kepala apa maneh tempatnya perhiasan, mahkota. Telinga tempatnya perhiasan. Kaki juga tempatnya perhiasan. Pun ngriki sing akan ngoten. Pun niku yuhallau nafiya min asawira min dhahabin pun sampai sak menten mawon minjing disempurnaaken pun 6:30. Ilahuna wallahu alam shawab.